Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi ya dengan saya. Ini saya ada sebuah servisan monitor Acer. Bentar, saya mau lihat tipenya. Dengan tipe Q1900 HQ 12 volt 1,5 ampere. Kerusakannya backlight nyala sebentar. Nah, setelah itu dia off. Dan jika dikasih input hanya hitam, namun jika di center muncul gambar ya. Nah, sekarang kita coba buktikan. Itu tadi info dari pemilik. Sekarang kita buktikan, teman-teman. Hasilnya bagaimana? Oke, muncul logo Acer. Nah, ini langsung off. Coba saya off kembali. Oke, dia off lagi ya. Nah, sekarang saya mau coba kasih input. Ini saya kasih input menggunakan set-top box TV digital. Kita ambil inputnya menggunakan VGA. Nah, di saat seperti ini harusnya dia langsung booting. Nah, di sini kan sudah booting ya, tapi tetap tidak ada gambar sama sekali yang muncul. Nah, ini seharusnya sudah masuk ke menu. Tetap saya off kembali, saya coba cabut. Masih sama. Ini saya agak penasaran, saya mau lihat apa memang ada sedikit gambar kalau dikasih cahaya. Oh, ternyata memang ada ya teman-teman ya, tapi nggak tahu dari kamera kelihatan atau enggak. Tapi saya melihatnya langsung ya, jadi ada seperti samar-samar. Nah, bisa dilihat ya, tadi sepintas seperti lambang menu dia muncul. Nah, sekarang saya mau bongkar. Dan ini kemarin sudah diservis sama yang punya ya, ke temannya. Cuman hanya bertahan sekitar 1 malam. Terus mati kembali backlightnya. Oke, hasil congkelannya lumayan mempesona ya sebelumnya ya. Sayang sekali ini. Masih lumayan baru, tapi congkelannya aduh. Oke, sudah terlepas. Ini penampakan mainboard. Dan bisa lihat teman-teman ya. Jadi di situ ada kode R330, 329, 328 dan 327. Dia dilepas. Namun yang dijumper hanya di R28 dan R27. 330 dan 329 dia tidak dijumper. Padahal dia itu terhubung ke ground arah backlight. Nah, ini saya nggak tahu ya kronologinya gimana. Terus 4 resistor ini dilepas. Dan juga yang di chamber hanya 2 resistor saja. Dan ini resistor mengarah dari MOSFET. Nah, ini saya nggak tahu ya. Jadi awal pengecekan kenapa ininya dilepas. Dan sekarang lanjut, saya mau melakukan pengecekan tegangan. Jadi saya mau memastikan ya, tadi grounding atau bukan yang tidak di chamber, dan yang di chamber itu untuk tegangan apa. Oke, setelah saya cek teman-teman,
Jadi tegangannya di chamber itu untuk tegangan feedback, dan 30 volt ini untuk tegangan LED. Dia muncul sesaat lalu standby di 12. Nah, artinya tidak ada perintah untuk backlight menyala kembali ya, karena nah ini saya juga kurang tahu untuk skemanya. Yang jelas groundingnya tidak di chamber, tidak disambungkan. Kondisinya ini standby di 12 volt, harusnya 30. Dan yang di chamber hanya di pin untuk tegangan feedback 0,8. Jadi resistor yang tadi 2 di bawah itu untuk feedback. Nah, yang itu tadi di chamber ya teman-teman ya. Nah, ini 1,1, dan saat backlight menyala dia harus bertahan di 0,8 dan 0,9. Namun kembali lagi ke 1, sekian, jadi backlight standby kembali. Oke, sebelum mengarah lebih jauh atau sampai bongkar-bongkar panel untuk mengangkat backlight, saya mau merapihkan dulu. Jadi hasil bongkaran kemarin ini akan saya rapihkan. Ini mainboard akan saya lepas. Ini untuk LED juga saya lepas ya teman-teman. Lumayan keras. Ini untuk soket LCD nya yang ketikon. Oh, ternyata untuk opengnya agak kurang bagus untuk bautnya. Jadi ini kemarin X garapan ya teman-teman ya. Jadi yang punya teman yang bisa servis terus dipercayakan ya, dan hanya bertahan 1 malam. Ntar saya zoom. Nah, bisa lihat teman-teman. Jadi untuk 328 dan 327 dia di chamber. Cuma 330 dan 329 dia nggak di chamber ya. Nah, sekarang ini saya mau buang untuk chamberannya dan saya rapihkan semua ya. Jangan sampai ada pin-pin yang tersambung atau short. Dan untuk teman-teman tahu ya, jadi kalau untuk monitor mainboardnya itu sangat kecil karena dia hanya difungsikan untuk display saja. Tapi kalau untuk yang sudah canggih, dia sudah ada sound dan macam-macam ya fiturnya. Ini port juga hanya port VGA saja, nggak ada HDMI. Oke, tadi sudah saya tambah timah dan sekarang lanjut ke penjamperan ya. Dan di sini kenapa saya juga melakukan penjamperan seperti teknisi sebelumnya? Karena saya berasumsi resistor di sini itu dia sebagai air fuse. Jadi saya akan lakukan penjamperan ya teman-teman ya. Dan kalau diganti dengan air fuse pun nggak masalah menurut saya ya, karena kebetulan saya nggak ada stoknya untuk air fuse dengan ukuran sekian. Jadi saya coba jumper dulu hasilnya bagaimana ya teman-teman ya. Dan empat-empatnya saya jumper kembali. Ini untuk yang diarah ke ground LED juga saya jumper. Ini 2 yang bawah dia untuk tegangan 0,8 sampai 1,1 untuk feedback. Jadi dia yang mengaktifkan LED itu menyala atau enggak ke mainboard ya. Jadi perintah ke mainboard. Oke, saya rasa sudah kokoh, tinggal 1 lagi. Dan usahakan kalau penjamperan seperti ini yang rapi ya teman-teman ya, karena kalau nggak rapih takutnya short ke bagian samping-sampingnya, malah yang tadinya persoalannya mudah malah jadi tambah rumit. Dan yang jelas memakan waktu ya teman-teman ya. Dan juga kasihan usernya, nanti malah kerusakannya kemana-mana gara-gara kita kurang teliti.
Oke, saya rasa sudah cukup dan rapih. Tinggal saya potong untuk kabel-kabel jumpernya. Nah, di sini saya hanya menggunakan kabel biasa ya untuk menjumper ya. Karena saya sedang habis untuk kabel jumperan. Jadi saya pakai kabel serabut biasa, ini ukuran yang paling kecil. Oh, ini agak kendor sedikit. Saya kencangkan kembali. Oke, mantap. Nah, sekarang tinggal dibersihkan ya, menggunakan cairan ajaib. Saya menggunakan cairan ajaib thinner. Pakai kontak cleaner juga bisa ya teman-teman. Cuma saya lebih suka menggunakan thinner karena dia lebih mudah untuk melarutkan bekas songkak atau flux. Usahakan sampai bersih, jangan sampai ada air, nanti bisa berakibat short. Oke, saya rasa sudah bersih, tinggal nunggu kering. Dilap sedikit nggak apa-apa. Nah, bisa lihat teman, jadi penjamperannya kalau bisa usahakan yang rapi seperti ini ya. Nah, ini lari ke ground, ke minus. Ini tadi yang positif. Nah, ini untuk positif juga, tapi untuk tegangan feedback. Dan ini yang lari ke feedbacknya untuk mengaktifkan regulator step up ke 30 volt. Oke, sekarang coba kita install ya. Ada perubahan atau tidak? Dan semoga ada perubahan. Oke, sudah saya pasang teman-teman. Saya persingkat saja ya agar mempersingkat waktu. Sekarang saya kasih input menggunakan setbox TV digital. Nah, saya mau melihat apa ada perubahan. Kalau tadi kan start sebentar langsung off dan hanya ada gambar bayang-bayang dan backlight tidak menyala ya. Apakah masih sama? Oke, Acer. Oh, bentar, kurang kenceng. Nah, oke, mantap. Oh, alhamdulillah teman-teman, bisa dilihat ya. Muncul tulisan apa ini? Tidak ada sinyal. Alhamdulillah, berarti backlightnya sudah aktif kembali ya teman-teman ya. Kalau tadi kan dia off, benar-benar blank hitam, hanya ada gambar samar-samar ya kalau di center. Nah, ini oke, masuk menu. Sekarang coba testing menggunakan flash disk. Ini saya minjam punya anak saya, isinya wow, film semua, film ramah lingkungan ya tentunya ya. Oke, gambar lumayan mantap dan alhamdulillah. Jadi mungkin untuk toaster sebelumnya sedikit kurang teliti ya teman-teman ya. Jadi mungkin eksekusinya sudah benar. Jadi resistor mungkin itu putus atau gimana ya, sudah diangkat. Tapi yang disambung hanya untuk feedbacknya saja dan untuk yang minusnya tidak di chamber juga ya. Padahal yang namanya komponen dan jalur itu sangat penting di sebuah mainboard. Satu helai saja tidak terhubung dia akan masalah teman-teman ya. Ini saya coba on off ya beberapa kali dan normal. Kalau tadi kan hanya kedip sebentar malah blank. Nah, ini udah sekitar 15 menitan saya coba tes. Nah, ini ya 16 menit malah masih mantap dan alhamdulillah nggak ada kendala. Dan sekarang kita rapihkan semuanya. Rezeki di pagi hari ini. Nah, ini ya 2 ke positif untuk regulator step up 30 volt untuk tegangan backlight.
Ini untuk positif ya, di tengah double pin. Oke, sekarang kita rapikan. Nah, sekarang saya mau mana ini cover belakang. Oke, saya pasang untuk cover belakang, dan dia tidak menggunakan baut sama sekali, hanya menggunakan klip. Hati-hati ya saat mendorong, karena untuk LCD-nya ini berada di tepian. Takutnya salah dorong malah LCD tertekan dan pecah. Dan yang jelas nanti nombok. Dan harganya lumayan ya untuk tipe-tipe LCD LED seperti ini. Yang jelas di atas 500 ribuan. Gimana nggak puyeng nanti, aduh. Saya coba kasih input kembali. Alhamdulillah muncul kembali, alhamdulillah. Dan semoga nggak ada error. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah melihat video saya buat untuk hari ini, dan hasilnya mantap untuk perbaikan yang kedua, karena kemarin yang pertama gagal ya teman-teman ya. Dan terima kasih, tetap saling berbagi ilmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.